Film Blackout Experiment. Oh, Sean, his wife is indeed dead. Beverly Amelia, sinias asal Indonesia di Los Angeles, California. Produser eksekutif sekaligus artis dalam film Amerika Indonesia ini. Ini film bertema thriller psikologis. Beverly Amelia membintangi film ini sebagai Dr. Kusuma, karakter yang dingin, tanpa emosi, yang melakukan kelinci percobaan mental kepada 6 orang asing yang disekap dalam sebuah ruangan yang gelap. Mereka dipaksa memilih membunuh, dibunuh, atau membiarkan orang yang dicintai tewas mendingkui. Film ini disutradarai oleh John dari skenario yang ditulis bersama Ryan dan Jill Clinton. Film ini dibintangi oleh Troy Jones, Dom Cole, Yasmin. Into becoming who you. Sebelum membacot dan mulai bercerita, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan berhitung. Diawali dengan mendengar suara wanita yang tiba-tiba mendengarnya berteriak ketakutan. Di ruangan gelap ini, cerita ini dimulai. Can anyone hear me? Selain si wanita, di situ juga ada suara pria dan kedengarannya ada beberapa lagi orang yang ada di ruangan gelap itu. Maybe something. Lalu salah satu dari mereka menyalakan lampu. Saat lampu mulai menyala, ada beberapa senjata berbahaya dan mematikan di ruangan itu. Beberapa dari mereka mendapatkan senjatanya. Ternyata benar, ada beberapa orang di sana. Salah satu pria yang baru saja terbangun dari pingsannya, ia pun merasa kebingungan. Kenapa ia berada di sana, sama seperti yang lainnya. Penuh tanda tanya kenapa mereka dikumpulkan di ruangan itu. Dengan perasaan yang tak menentu arahnya, dia pun menuju pintu dan mencoba membukanya dengan sebilah kapak yang telah ia temukan saat ia terbangun tadi. Ternyata di antara mereka ada wanita yang lagi hamil. Salah satu dari perempuan itu mengancam dengan sepucuk pistol kepada pria yang bernama Shane untuk memberikan senjatanya kepada si ibu hamil untuk berjaga-jaga. Saat ia terus berusaha namun tak jua berhasil. Akhirnya dengan bunyi ini, kepanikan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mereka pun berkumpul. Mereka tidak kenal satu sama lainnya. Untuk memperhatikan arahan dari orang yang terlihat di sebuah layar. My name is Dr. Kusuma, and this is. Yang mengaku dia adalah Dr. Kusuma yang lagi melakukan penelitian. Sepertinya Dr. Kusuma tahu banyak tentang mereka semuanya. Bahkan wanita yang bernama Olivia, sepertinya ia sudah mengalami hal yang serupa. Wanita yang saat di awal film berteriak kedinginan. Ia memohon untuk tidak ingin lagi berada di tempat itu. Dr. Kusuma pun mengatakan, memohon tak ada gunanya. Artinya, mereka mau tak mau harus ikut dalam permainannya. Aturan dan pilihan sulit itu kini dialami oleh Richard, yang terlihat begitu mencintai istrinya. Dr. Kusuma membatasi waktu untuk berpikir. Jika waktu berpikir habis, lampu akan padam, maka istri tercinta akan mati mandingkoi.
Ia akan menyaksikan istri tercinta mati perlahan di layar itu. Waktu pun diaktifkan. Waktu pun terus berjalan, keputusan belum juga diambil karena Sen dan Olivia berusaha menenangkan Richard agar dia tidak melakukan tindakan yang tidak mereka inginkan. Bilang tenang sih gampang, karena nggak dalam posisi yang merasakan. Banyak kayaknya orang kayak gitu ya. Beberapa di antara mereka terus mencoba membuka pintu itu. Lalu, pria yang bernama L ini meminta Alice memberikan pistol agar dapat membantunya untuk menembak kunci, namun Alice tak memberikannya dengan alasan tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Sementara hal yang pasti, selama ia memiliki pistol itu, ia merasa aman. Alasan yang tepat untuk dia tidak menyerahkan senjatanya untuk sementara. Kalau kalian gimana? Gonna do anything. I'm not gonna kill. Karena yang patut kita pikirkan adalah pria yang kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan itu, kata Alice. Pria itu berkata, jika waktu habis, maka bukan aku pembunuhnya. Wanita itulah pembunuhnya, yang artinya dia mengorbankan istrinya juga kebahagiaannya. Mereka sudah aman dengan pria ini. Drama cinta ini berakhir, ia mengorbankan perasaannya. Babak ini mengecewakan sang dokter. Dia rela berkorban demi orang lain. Pahlawan sih menurut saya. Gimana dengan pendapat teman-teman? Menurut saya, jika dia pedagang saat jual beli, kita akan dipuaskan dengan membeli dagangannya. Jika dia teman yang tulus, tak ada maunya, tak ada apanya, dia apa adanya. Richard, but I don't like the results of the experiment. Menurut saya dialah orang yang paling berani dan kuat di sini. Itu terbukti saat ia menawarkan dirinya untuk ditembak demi menyelamatkan saudari dari si Alice yang disandra sebagai tawanan untuk mengancam agar ia membunuh salah satu seseorang di ruangan itu untuk menyelamatkan dirinya dan saudarinya. Waktu terus berjalan. Ketika Alice terjepit waktu, akhirnya menembaknya dan ternyata senjata Alice palsu. Alice pun diolok-olok sial dengan mengatakan, kamu terjebak di sini dan saudarimu akan mati. Kamu sama seperti kami, lemah dan tak punya apa-apa. Alice pun marah seketika, lampu pun padam. Tiba-tiba mendengar suara teriakan Tracy. Kumohon, tolong aku. Alice pun dituduh sama mereka melukai Tracy yang lagi hamil. Kata Alice, bukan dia yang melukai Tracy, ia hanya mengambil parangnya. Yang artinya si Alice orang yang mencintai dirinya sendiri daripada orang sekitarnya. Padahal dia tahu saat lampu sudah padam bersama itu juga saudarinya akan mandinggoy. Kalau dia tahu saudarinya sudah mandinggoy, kenapa ia harus mengambil parang dari Tracy? Berarti Alice mengambil parang Tracy untuk melindungi dirinya sendiri. Kok kapak dari Olivia ada bekas noda darah? Tahu kan siapa yang melukai Tracy saat lampu padam tadi? Tracy pun memohon kepada Alice untuk menyelamatkan bayinya yang sedang dikandungnya. Tanpa peduli dia sedang terluka, disinilah kasih sayang seorang ibu. Ibu itu melebihi segalanya, bahkan daripada kasih sayang dia kepada dirinya sendiri. Makanya jangan durhaka kepada ibumu ya. Akan tetapi sungguh malang usaha Alice menyelamatkan si ibu, bayi, dan saudarinya gagal. Alice pun berbicara kepada Dr. Kusuma yang ada di layar kalau semua ini salah.
An experiment. There's no right or wrong here. Dr. Kusuma pun menjawab, ini adalah eksperimen, tidak ada yang benar atau salah Alice. Akhirnya, Alice harus melihat detik-detik kematian dari saudarinya, sama seperti Richard. Tadi dilihat dari pengakuan Alice di akhir kematian saudarinya, dia mengaku kalau dia lebih mencintai dirinya. Saudarinya pun akhirnya mendinggoy. Voices here. You are. Disusul sedikit pesan dari Dr. Kusuma, bukan aku yang mengambil keputusan di sini, tapi kau. Going to open. Then what's he waiting for? Mereka akhirnya penuh tanda tanya setelah kejadian yang mereka alami itu. Cemas, haru, dan takut menjadi satu. Tak lama kemudian, Dr. Kusuma menampakkan dirinya lagi di layar itu. Experiment isn't over yet. It is absolutely essential. Eksperimen belum berakhir. Terlihat di sana pacar Olivia. Ia seorang lesbi, astaga, tak diduga. Dia, aduh. Tahu sendiri apa yang akan terjadi. Ia pun perlahan mendatangi Richard dengan kapaknya, lalu meminta Richard memberikan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa dari pacarnya itu, meminta dia untuk membunuh diri agar semua itu berakhir. Akhirnya Richard mengikuti kata-kata dari Olivia, mendinggoy. Mereka akhirnya sisa berempat, Olivia, Alice, Sen, dan Elle. Tetapi kemana Olivia? Dia nggak terlihat. Apa dia bebas? Atau mereka sudah bebas dari kurungan itu? Tak lama kemudian, Dr. Kusuma kembali lagi di layar itu dengan berkata, Olivia, suicide isn't the same as murder. You're doing well. Maaf Olivia, bunuh diri bukan dari bagian permainan. Itu tak sama dengan merebut nyawa orang lain walau memintanya. Akhirnya mereka mencurigai Olivia yang telah melukai Tracy di awal tadi. Olivia pun mengaku memang dia yang telah melakukannya kepada Tracy karena dia mengira itu adalah Alice. Olivia berkata, seseorang harus mati ketika lampu sudah dipadamkan. Itu ia lakukan untuk dia dan memastikan orang yang ia cintai tetap hidup. Dia pun meminta nyawa Sen. Dia bersedia melakukan apapun demi nyawa orang yang ia cintai, termasuk bercinta dengan Sen terlebih dahulu. Aduh, mengerikan juga ternyata ini perempuan. Sen pun berkata, kau sedang tidak bisa berpikir jernih. Ini bisa kita bicarakan terlebih dahulu dengan kata-kata bijaknya seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Sen yang banyak bicara ini. Olivia pun berkata, aku muak banyak bicara Sen. Kau terlalu banyak bicara, kau tak pernah sama. Di saat Olivia mulai mengayunkan kapaknya, lampu itu padam, artinya ada yang terjadi. Der Kusuma ternyata juga menyandra anak si Sen yang sangat ia cintai. Elle pun ibunya juga disandra Dr. Kusuma. Drama yang sangat indah saat Elle memanggil Mama. Leon, kata si ibu. Elle bertanya, ibu, kau di mana? Sang ibu menjawab, jangan khawatirkan ibu. Apakah kau terluka? Kata Elle kepada mamanya. Mamanya pun berkata kepada Elle, tidak, kau tahu, tidak ada yang bisa membuat ibumu terluka. Luar biasa, drama mengesankan sekali. Sebaiknya kalian menonton filmnya langsung, begitu banyak drama di film ini. Indah dan mengesankan. Dr. Kusuma pun kembali berkata, tes terakhir, kalian putuskan siapa yang akan hidup dan mati. Elle pun berbicara kepada Sen, ini kacau, ini sangat kacau, berarti mereka harus saling bunuh. Alice berkata, Sen, kau akan melakukan apa saja demi anakmu. Dan begitu juga kau, Elle, ibumu akan melakukan apa saja demi kamu. Akhirnya Alice memberikan
parang kepada CL yang artinya mereka akan saling membunuh demi orang yang mereka sayangi. L pun sekarat karena serangan si Sen. Kini Sen mengejar Alice untuk membunuhnya. Sen yang berubah dari laki-laki yang bijak di awal tadi menjadi laki-laki yang mengerikan karena dendam kepada Alice yang sudah membantu L memberikan sebuah parang untuk membunuhnya. Namun malang nasib Sen. Sen pun mati di tangan Alice. Dengan sebilah pisau kecil, senjata yang dianggap paling lemah tadi. Alice lah yang bertahan hidup di sini, orang yang mencintai dirinya. Akhirnya Alice bertanya kepada Dr. Kusuma yang ada di layar itu, "Apa kau punya hati nurani?" "Aku punya, Alice," kata Dr. Kusuma. "Aku punya." I do, but not everyone has the luxury. Tapi kau harus menyelesaikan permainan dengan membunuh L yang sedang sekarat. Terpaksa Alice pun membunuh L. Permainan ini berakhir dengan kematian L di tangan Alice. Pintu seketika terbuka. Ia keluar dari ruangan mengerikan itu, namun seketika ruangan yang sama di awal tadi ia temui. Ia teriak, "No, no." No.